Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ini kita bagaimana, mau dilangsung materi begitu atau ada pengantar dari ketua kelompok atau dari Pak dosennya? Baik, Pak Sapuan, terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang nyetir Pak ini Pak? Iya Pak, lagi di jalan ini. Iya. Monggo silakan. Jadi terima kasih atas sambutan Bapak tadi. Ya. Selaku dosen pamong di Pengadilan PA. Jadi untuk kedepannya ini Pak, anak-anak didik kami akan melakukan praktikum di Pengadilan Agama Sumeneb yang berlangsung dari hari kemarin Senin sampai berapa ya? November Pak ya? Oktober Bapak. Oktober ya, maaf di jalan. Ya. Jadi mohon menyangkut tentang yang ada di pengadilan, mohon bimbingannya Pak ya. Ya siap. Mohon arahannya. Jadi kalau ada yang perlu diarahkan, nggak apa-apa dibimbing Pak. Akan bantuannya Pak dari anak didik kami ini, karena akan menjalankan tugas praktikum ini Pak. Jadi saya sekaligus dosen pengampu, dosen pembimbing DPL, juga menitipkan anak didik kami. Semoga bisa dibantu tugas praktikumnya ini Pak. Dan juga kalau ada yang salah nanti mohon diarahkan Pak ya. Ya siap. Jadi nanti untuk masalah juknisnya kan sudah saya kirim ke Bapak kan tadi kemarin Pak ya. Jadi nanti tinggal kalau ada kenapa-napa nanti bisa dikomunikasikan bersama antara mahasiswa DPL dengan dosen pamong. Jadi itu saja Pak yang saya sampaikan. Jadi untuk mahasiswa juga harap ikuti aturan dari Bapak Sapuan, dosen pamong dari PA. Jadi arahannya diikuti, kebijakannya juga diikuti. Jadi itu harapan saya, dan juga jaga nama baik kampus kita. Itu pesan saya. Jadi itu saja Pak yang saya dapat sampaikan untuk pengarahan dan arahan dari DPL untuk praktikum hari ini. Mungkin terkait dengan teknis mungkin diserahkan sepenuhnya kepada PA ya. Iya Pak, iya siap. Yang terpenting ada ketentuan seperti semacam eksaminasi kalau di dalam bahasa kami, eksaminasi putusan, jenis putusannya apa namanya, jenis perkaranya apa, kemudian dilakukan eksaminasi secara menyeluruh. Jadi yang jadi pertanyaan ini, apakah dosen pamong juga memberikan pembimbingan terkait dengan putusan juga Pak, atau khusus sidang aja Pak? Iya, sesuai dengan juknis itu masalah dengan praktik peradilannya Pak. Jadi dilakukan secara daring Pak. Ya. Daring, oke. Ya. Baik. Jadi berarti yang kita bahas juga termasuk putusan ya, termasuk bahas putusan ya. Iya, putusan. Oke. Yang berarti nanti mungkin supaya berjalan secara sistematis dan juga kronologis, berarti nanti kita memperkenalkan apa itu persidangan, kemudian persidangannya seperti apa, hukum acaranya. Setelah itu baru masuk putusan Pak ya, supaya berlanjut seperti itu secara berurutan ya. Ya, berurutan. Baik, kalau gitu kita mulai saja. Karena ini kita mungkin perkenalannya sudah ada nama-namanya, nanti cukup saya minta dari ketua kelompok untuk memberikan absen ataupun daftar
daftar ya, daftar kepada saya. Nah, nanti juga saya akan membuat di dalam pertemuan itu mungkin membuat daftar hadir atau ketua kelompok bisa membuat itu lewat Google Daftar Drive hadir, itu. Bapak. Ya, daftar hadir, linknya gitu aja supaya teman-teman bisa mengisi daftar kehadiran. Bisa. Siap, Bapak. Oh ya, nanti tolong disiapkan supaya kadang-kadang kan ada yang masuk kemudian ada keluar lagi ya kan, supaya dicatat itu yang masuk. Kemudian kita langsung aja pada perkenalan ya, perkenalan dulu aja. Saya Sapuan, Hakim Pengadilan Agama Sumeneb. Suara saya bisa jelas Pak ya? Ya, dengar Pak. Dengar ya. Pengadilan Agama Sumeneb, asal dari Blora, Jawa Tengah. Kemudian bertugas baru 3 bulan di sini. Dari Papua, Papua Barat, Sorong, Papua Barat. Kebetulan saya semester lalu 3 semester mungkin ya, itu juga di Stein Sorong, mengajar hukum acara peradilan agama. Nah, di Papua Barat, Kota Sorong, Papua Barat ada Stein Sorong, kami di sana mengampu hukum acara peradilan agama. Kemudian untuk materi langsung saja saya perkenalkan mungkin ya. Ruang sidang, ya ruang sidang. Nah saat ini ada standarisasi ruang sidang yang disebut dengan dekorum ruang sidang atau dekorum ya ruang sidang. Dekorum ruang sidang khusus untuk peradilan agama karena akan berbeda, karena hukum acaranya kan berbeda. Ada yang pidana di peradilan umum. Nah, khusus untuk perdata agama itu memiliki konsep dekorum ruangan persidangan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya kita coba buka, kita coba kenalkan ruangan sidang yang ada di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Sumeneb. Mana ya? Baik, kita pakai ini ya. Jadi ini sekedar gambaran ruang sidang Pengadilan Agama Sumeneb ya. Begini aja lah dari samping ya. Ini ada sidang utama, kemudian dibuka pintunya itu ada ruang-ruang tunggu, kemudian ada pembatas sekarang, kalau dulu belum ada. Kemudian di sana ada ruang sidang tempat hakim, maksudnya kursi sidang, mulai dari ketua majelis, anggota 1, anggota 2. Ya. Kelihatan ini ya? Kelihatan, ya, Bapak. Kelihatan. Ini pembatasnya ini. Hakim ketua di tengah biasanya, bukan biasanya memang harusnya ya. Palu sidang, kemudian ada komputer, sekarang kan teknologi informasi dan kita harus menyesuaikan aplikasi itu, makanya semuanya harus dibekali peralatan seperti ini dan terkoneksi semuanya ke aplikasi SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Kemudian saya sudah mulai Pak, sudah mulai dengan kelompok ini kursinya ya. Kemudian ini masih kursi-kursi tadi, kursi majelis ya, yang terpenting aja ini. Supaya sebelum ke sini sudah mengenal kursinya di mana, khususnya bagi yang teman-teman yang belum pernah datang ke Pengadilan Agama. Ya, di mahasiswa ini. Iya, Pamekasan ya. Baik, kelihatan ini kursi apa ini? Masih sama, kursi majelis dan harus ada Garuda, logo Garuda, ada di belakangnya nanti ada kamera CCTV sesuai SOP. Di pojok kanan ada CCTV. Apa ini, syutingnya terlalu lama ini. Bendera ya, bendera sebelah
kiri dan kanan dari majelis harus ada bendera Mahkamah Agung dan juga bendera merah putih. Ya, ini bendera Mahkamah Agung. Ya, nanti dari jauh kelihatan itu sebelah kiri kanan majelis ada bendera. Nah, sebelah kanan bendera merah putih. Oke, kelihatan ya. Bendera merah putih, kemudian sebelah kiri ada bendera Mahkamah Agung. Al-Quran disiapkan dan juga kitab lain kalau memang ada agama lain yang menjadi saksi. Ini untuk menyumpah saksi. Kemudian apalagi ini? Kalender harus ada, daftar inventaris ruangan dan seterusnya, termasuk ada pengamanan APAR itu untuk ketika kebakaran. Ini tempat sampah, apalagi. Nah, nanti kita jelaskan aja yang wajib ada gitu ya. Yang biru, kursi biru ini ada milik saksi, kemudian yang sebelah kanan majelis itu pemohon, kemudian atau penggugat, sebelah kirinya adalah termohon atau tergugat. Sedikit lagi kita jelaskan. Nah, ini pemohon atau penggugat, mejanya seperti ini, kemudian termohon atau tergugat atau kuasanya tempatnya di sini. Nah. Kemudian ini kelihatan agak tinggi sedikit anunya ya, majelis hakim tempatnya agak tinggi sedikit. Ini sistem sound systemnya juga harus dipersiapkan, peralatan lain. Kemudian ini ada kaitannya tapi kurang ini. Nah, kemudian kita sekarang karena online, sidang online, maka peralatan seperti ini juga kita siapkan. Ya, sistem dan sebagainya, termasuk alarm bahaya ketika ada keributan atau apa, itu bisa kita buatkan speaker atau loudspeaker untuk memberikan peringatan terkait dengan kondisi keamanan. Itu daftar mediator harus ada, kamera CCTV, kemudian aplikasi untuk menjalankan CCTV-nya. Oke, itu sekedar ini ya. Kita kembali jelaskan sedikit aja. Gambaran ruang sidang di Pengadilan Agama. Jadi itu tadi ada perubahan secara signifikan di tahun 2020 di mana semua pengadilan agama diminta untuk menyesuaikan konsep ataupun tata letak atau dekorum ruang sidang seperti itu tadi. Ya, jadi yang secara umum kalau dulu itu ya meja hakim, ada panitera pengganti atau panitera di sebelah sana. Oh, ini gratisan ya? Iya. Oh, ini gratisan juga ya, nggak apa-apa lah. Nanti kita gabung lagi atau ini masih berapa menit ya? 40 menit. Pemberitahuannya, oke. Berarti nggak apa-apa kita pertemuan sekilas dulu aja, nggak apa-apa, sambil kita pengantar begitu. Nanti kita akan bertemu lebih jauh dan nanti mungkin kalau memang belum ada akunnya nanti bisa pakai akun, ada nanti akun dari kampus. Kalau nggak ada nanti akan saya usahakan supaya tidak terganggu terkait dengan waktunya. Jadi gitu ya. Jadi ruang sidang ada terutama meja ya, meja panjang itu, tengah itu adalah ketua majelis, sebelah kanan itu hakim senior, hakim anggota 1, dan sebelah kiri dari ketua majelis itu hakim yang junior. Sebelah kanan itu ada panitera atau panitera pengganti. Depan ada kursi 3 tadi, tiga baris ya. Yang sebelah kanan adalah pihak penggugat atau pemohon atau kuasanya, sebelah kiri pihak termohon atau tergugat atau kuasa, yang tengah itu untuk kursi saksi. Nah, sekarang ada pembatasan.
antara pihak dengan pengunjung yang hadir itu dibatasi dengan pembatas pembatas yang tidak bisa orang mengakses secara langsung kepada para pihak ataupun ke majelis hakim. Kemudian ada ruang tunggu di belakang, bukan ruang tunggu ya, kursi pengunjung di belakang itu disiapkan juga. Nah, sekarang catatannya adalah tidak semua persidangan itu bisa diikuti atau dihadiri oleh semua pengunjung gitu, karena prinsip daripada hukum acara di dalam pemeriksaan perkara perdata Islam itu tertutup untuk umum, khususnya untuk cerai ya, cerai talak, cerai gugat, kemudian pemeriksaan perkara-perkara yang ya intinya itu sesuatu aib ya, aib keluarga atau bagaimana itu harus kita tertutup untuk umum. Kalau perkara yang waris, harta bersama dan seterusnya itu harus terbuka untuk umum. Penetapan ahli waris dan seterusnya itu boleh, pengunjung boleh datang. Kemudian kalau yang lain-lain itu adalah tuntutan tuntutan dari pimpinan-pimpinan di Mahkamah Agung terkait dengan teknologi informasi misalnya. Karena sekarang kita pakai e-court, maka suatu saat ada pengadilan atau kita sendiri yang meminta untuk bantuan pemeriksaan saksi misalnya secara online atau pemeriksaan pihak berperkara secara online. Maka tadi audio, kemudian bukan CCTV, audio, kemudian layar monitor untuk LCD proyektor itu, kemudian ada perangkat-perangkat lain yang terkait dengan itu juga harus disiapkan, bendera kiri kanan bendera merah putih, kiri bendera Mahkamah Agung. Ya, mudah-mudahan bisa dengan begitu bisa ada bayangan terkait dengan kondisi ruang sidang, sehingga nanti bisa lebih ada semacam gambaran sebelum datang ke kantor sini. Tuh, mungkin ada pertanyaan lah supaya ada feedback, ada saling timbal balik. Nanti bisa kita tambahkan kalau memang ada. Boleh lewat raise hand begini, angkat tangan, atau mungkin secara langsung bisa bertanya. Silakan. Ada? Ini masih berapa menit ya ini ya? Mbak, ini masih berapa menit, Mbak? Iya, Pak. 40, Bapak. Masih 40 menit? Iya. Atau 40 menit sudah terlewati, kemudian mau Oh iya, 40 menit sudah terlewati, Bapak. Oh iya, berarti kurang 5 menit tadi ya, kurang 5 menit ya. Iya. Nah, nanti kalau ini putus, kita ketemu lagi atau gimana ini? Connect lagi atau gimana? Atau cukup perkenalan dulu ya, nggak apa-apa. Jadi untuk kita sepakati aja pertemuan setelah ini kapan kira-kira? Untuk saya sampaikan mungkin terkait dengan ya mungkin singkat alur persidangan gitu misalnya. Alur persidangannya. Saya serahkan jadwalnya ke Bapak, tergantung. Oh gitu, oke. Ya, terus ini Bapak sedang ada sidang gimana? Oh ya, maksudnya apakah ada batasan berapa kali pertemuan gitu, Pak? Tidak ada ketentuan, Pak. Jadi terserah nanti. Terserah ya. Yang penting terpenuhi itu apa tujuan daripada PKL, mahasiswa mengerti proses persidangan, kemudian bisa membedah eksaminasi putusan, konsep putusan itu seperti apa, bagian-bagiannya, begitu aja ya. Ya, Pak. Kemudian urutan-urutan. Dan saya mau tanya, apa nanti juga termasuk di sini nanti melakukan simulasi moot court, sidang semu? Sidang semu kemungkinan dari kampus, Pak. Oh, dari kampus, ya udah. Lebih kalau gitu, dari kampus saja berarti ya.
Baik. Berarti nanti tanggal berapa Oktober, Pak? Terakhir, Pak? Tanggal 17 Oktober, Bapak. 17 Oktober berarti waktunya kurang lebih 3 minggu ya? Iya, Bapak. 3 minggu. Nah, mungkin nanti minggu terakhir itu fokus pada laporan aja kan? Jangan sampai nanti teman-teman kewalahan masalah penyusunan laporannya. Iya. Minggu pertama, minggu kedua berarti. Jadwal saya sidang itu hari Selasa. Jadi kami sudah ngobrol dengan teman-teman hakim yang lain. Kalau kawan-kawan mau dari Pamekasan, Pak ya? Iya, Pak, Pamekasan. Oh, deket berarti kan Pamekasan ke sini. Itu nanti khusus untuk kelas ini hari Selasa aja. Hari Selasa depan. minggu depan. Ini kan Selasa depan. tadi saya sidang ini. Hari Selasa depan itu kita bertemu untuk langsung praktek, melihat praktek persidangannya ya. Ya, Pak. Kemudian yang datang tidak boleh tidak kelompok lain tidak datang itu. Karena nanti hari Senin itu kelompoknya Ibu Hajah Nurul Kolbi, kemudian Selasa saya, Rabu Pak Wakil, kemudian hari Kamisnya Pak Haji Maftuh. Ya. Jadi sudah dibagi seperti itu kan 4 kelompok ya? Iya, Bapak. Ya. Sudah cocok berarti. Jadi nanti bergantian itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu pun nanti kemungkinan kalau 12 orang kita bagi di 2 ruang sidang. Karena kita setiap hari sidang itu ada dua ruang sidang, maka nanti kita bagi sebagian di ruang sidang utama, sebagian lagi di ruang sidang yang sebelahnya itu, ruang sidang 1 namanya. Jadi mohon dicatat itu. Kemudian pertemuan kita untuk yang virtual kapan lagi kira-kira? Kapan, Bapak? Hari Sabtu apa ya? Hari Sabtu, Bapak. Hari Sabtu ya? Sabtu, iya, Bapak. Boleh, hari Sabtu supaya hari Rabu ini kayaknya kami akan ke Situbondo sampai nanti saya langsung ke Ngawi ini. Jadi hari Sabtu itu mungkin saya dari Ngawi untuk mengisi materinya. Yang sekarang yang dibutuhkan kira-kira apa yang pengen diketahui? Kurikulumnya sesuai kebutuhan aja. Pengen tahu tentang apa gitu. Nah, supaya kita kalau masalah kuliah kan beliau Pak Agung Fahrusi kan sudah memberikan banyak materi mungkin. Nah, kira-kira apa yang pengen diketahui oleh mahasiswa itu? Yang dibutuhkan gitu. Tentang prakteknya gitu, Pak. Langsung praktek ya. Oh ya, jadi urutan persidangan aja ya. Iya, Bapak. Oh ya, tadi kan sudah kita pengantar ruang sidang, kemudian tata letaknya. Nah, sekarang nanti kita akan membuat, ya kita buat dalam bentuk video juga bisa. Video tadi juga nanti akan saya kirimkan di grup linknya ya, link WA-nya untuk bisa diputar. Mohon maaf, Pak, ada yang soal penting yang kelewat, Pak. Ya. Jadi yang perlu diketahui oleh mahasiswa juga itu adalah prosedur sebelum persidangan. Karena mereka memang terkait jurusannya adalah HHS berkait dengan perdata Islam. Jadi prosedur sebelum persidangan. Berarti pendaftaran perkara ya, dari pendaftaran ya? Iya, Bapak, dari administrasi perkara. Ya, baik. Halo? Halo, ya? Ya. Silakan. Halo? Silakan ya. Silakan Ibu. Ya, jadi ini hanya pesan itu, Pak. Mohon ditambahkan prosedur beracara prosedur sebelum persidangan. Jadi proses-proses apa itu, Pak, daftaran perkara, kemudian membayar panjar itu perlu disampaikan kepada mahasiswa karena memang selama kuliah hanya memperoleh berdasarkan teori saja. Oh ya, boleh. Jadi walaupun nanti sama juga yang akan disampaikan, bagaimana cara mendaftarnya di mana,
Nah, itu mungkin secara detail mungkin belum dikupas ya. Ada meja-meja, meja 1, meja 2 dan seterusnya, itu mungkin masih teori ya. Nanti kira-kira pendaftarannya seperti apa secara teknis mungkin memang perlu kita buat. Tidak apa-apa nanti. Berarti memang mulai dari pendaftaran, kemudian penetapan sampai pemanggilan sampai dengan sidang ya. Iya, Pak. Baik. Sampai Jadi Iya, Bapak. hukum acara, kita belajar hukum acara ya. Ya. Oh iya. Baik. Terima kasih atas masukannya Ibu. Mana wajahnya Ibu? Kok sembunyi ini nggak kelihatan? Wajahnya Pak. Oh ya. Ibu ya. Lagi di rumah ya. Ya, tadi nggak bisa masuk Pak, kemut, nggak tahu kenapa. Oh iya Ibu, ya makasih banyak Ibu masukannya. Nanti minta tolong kalau ini dipantau terus saja Bu, kalau ada yang kurang, kemudian mahasiswa itu butuhkan informasi itu, nanti langsung disampaikan aja, bisa nanti kita sampaikan langsung. Iya, insya Allah Pak, insya Allah. Insya Allah Pak Sapukan. Baik, ini kita mungkin cukupkan aja dulu, enggak apa-apa, sebagai pertemuan awal untuk koordinasi. Kita punya kesepakatan hari Sabtu depan kita ketemu jam berapa ya? Mungkin Sabtu yang menentukan. Mungkin disesuaikan dengan jamnya Bapak untuk pertemuan virtual Sabtu ini. Oke, berarti saya yang menentukan hari ya, jam ya? Iya, Bapak. Baik, nanti hari Kamis atau hari Jumat segera saya Kamis saja. Supaya tidak buru-buru. Kamis itu kita akan sampaikan kira-kira kita ketemu jam berapa untuk melakukan pertemuan virtual, dan kita nggak perlu lama-lama mungkin untuk materinya. Nanti mungkin terkait dengan teknisnya, kita langsung masuk pada teknisnya gitu. Cuman permintaan saya, kalau bisa pertanyaannya seputar materi yang barusan kita bahas gitu, jangan sampai melebar kemana-mana. Karena kadang-kadang nanti lamanya di situ gitu ya. Kita bahas tentang pendaftaran, nanti ada yang persidangan yang dibahas. Iya, Pak. Ya, gitu aja. Supaya lebih terstruktur. Jadi kita bisa juga nanti minta masukan-masukan. Kalau memang selama ini yang kita lakukan itu tidak sesuai hukum acara, mungkin bisa diberikan masukan supaya kita juga bisa memperbaiki sistem pemeriksaan perkaranya ke depan. Baik, Bapak Ibu dan juga para mahasiswa sekalian, kami mohon pamit. Kebetulan ini waktunya pulang gitu. Nanti kita insya Allah akan ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat yang sudah kita bahas pada sore hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dosen pengampu mata kuliah, juga Ibu dosen mata kuliah, kemudian kepada ketua kelompok dan juga teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi aktif. Kalau nggak salah sudah semuanya hadir ini karena 15. Berarti kan kami dosen pamong, dosen pengampu 2, kemudian mahasiswa 12, berarti sudah semuanya. Terima kasih, dan untuk ketua kelompok mohon nanti buatkan daftar hadir ya. Daftar hadir termasuk hari ini itu dibuatkan supaya kami bisa dapat dokumentasinya juga. Sekian, mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.